Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Hariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman sekalian. Karena apa? Untuk YouTuber pemula sebelum channel YouTube-nya itu dimonetisasi dan mendapatkan iklan atau mendapatkan uang dari Google AdSense teman sekalian, supaya tidak sia-sia, teman-teman harus perhatikan ini. Teman-teman harus perhatikan karena apa? YouTuber pemula tuh kadang-kadang taunya pengennya view-nya banyak, habis itu bisa menghasilkan uang banyak ya, tapi tidak paham cara kerja YouTube tuh seperti apa supaya kita penghasilan kita itu continue. Bukan hari ini aja, bukan saat ini aja view kita gede, tapi untuk continue, untuk berikutnya itu tetap gede seperti itu teman-teman. Oke teman sekalian, supaya channel YouTube kita tidak sia-sia pada saat akan dimonetisasi, akan mendaftarkan Google AdSense. Yang pertama adalah tidak adanya pelanggaran copyright ya teman sekalian. Pelanggaran copyright ini karena apa? Pelanggaran copyright ini biasanya karena teman sekalian itu menggunakan musik ya, menggunakan musik sembarangan. Nah buat teman-teman, memang sih kalau pada saat kita membuat konten YouTube itu kalau ada musiknya tuh enak ya, ada suara-suara. Tapi kalau teman-teman sekalian bisa lihat di konten-konten saya, nggak ada musiknya, sepi ya. Karena apa? Konten tutorial atau motivasi seperti ini kalau ada musiknya itu biasanya mengganggu. Apalagi kalau musiknya gede seperti itu. Nah saran saya pribadi, teman-teman boleh menggunakan musik, tapi musik itu ambil di YouTube Studio milik dari YouTube yang udah disediakan. Kalau untuk next, untuk kedepannya itu YouTube akan ada kerjasama ya dengan pihak-pihak label untuk musik ya. Nah nanti kalau udah ada kerjasama dan bisa kita gunakan itu bisa. Tapi biasanya ada pembagian hasil. Mungkin kalau teman sekalian sekian, nanti pihak label musik itu sekian, nanti mungkin dari YouTube itu sekian. Jadi dibagi seperti itu. Tapi kalau teman sekalian itu nggak perlu musik, saran saya pribadi ya nggak usah pakai musik. Tapi kalau pakai musik ya pakai aja yang ada di YouTube Studio. Nah pelanggaran ini nggak bisa diabaikan. Teman sekalian biasanya pada saat membuat video short juga itu hati-hati. Jangan menggunakan musik yang ada di YouTube itu sendiri teman sekalian. Biasanya disediakan ya pada saat kita upload video short, tiba-tiba udah ada musiknya aja. Musiknya tuh enak-enak teman sekalian. Saya aja kadang-kadang kalau bikin konten, enak nih musiknya. Tapi ternyata pada saat saya upload teman sekalian, itu tidak bisa dimonetisasi. Itu melanggar seperti itu. Nah dalam hati saya tuh begini teman sekalian. Kenapa YouTube ya udah tahu ini musik ini nggak bisa digunakan ya, tapi kok masih disediakan. Nah buat teman sekalian jangan beranggapan semua yang ada di YouTube itu bebas kita gunakan. Enggak, itu ada lisensinya dan itu nggak bisa sembarangan kita gunakan. Jadi kalau teman-teman mau gunakan, ambil saja yang ada di YouTube Studio versi web ya. Kalau teman-teman buka, ada kok tutorialnya. Teman-teman ketikkan aja sebuah kata kunci musik bebas copyright. Nanti teman sekalian menemukan tutorialnya. Nah ada yang bertanya, Mas kalau ada pelanggaran copyright tentang musik di YouTube kita itu sebaiknya gimana? Kita hapus, kita drop atau gimana? Atau kita biarkan saja? Kalau saran saya pribadi teman-teman sekalian lebih baik kita hapus saja. Kalau perlu gini aja, teman-teman hapus, habis itu teman-teman edit lagi. Jadi teman-teman upload ulang tanpa musik atau menggunakan musik yang ada di YouTube Studio. Supaya apa? Supaya aman. Pada saat channel YouTube teman-teman itu belum dimonetisasi, belum daftar Google AdSense, kalau ada pelanggaran itu biasanya bisa dilakukan penolakan dengan alasan konten berulang. Nah kalau udah begitu, semuanya teman-teman nih udah menggunakan musik di beberapa video ya, kan sayang tuh. Tiba-tiba kita hapus, itu secara otomatis jam tayang kita bisa hilang. Nah kalau saran saya pribadi, jangan gunakan musik sembarangan. Karena apa? Setiap kita upload video itu harus dipikirkan matang-matang. Supaya nggak ada pelanggaran, supaya nggak ada teguran, supaya channel YouTube kita tetap aman. Jadi kalau belum dimonet, nah itu lebih riskan. Apalagi kalau udah dimonet. Kalau teman sekalian sudah dimonet, ada pelanggaran-pelanggaran, itu nggak bisa dimonetisasi. Itu dolarnya itu nggak bisa hijau. Biasanya kalau dolarnya itu kalau nggak kuning, merah. Nah kalau kuning itu pertama iklannya jarang muncul. Kuning itu iklannya jarang muncul ya. Kalau udah jarang muncul, penghasilan kita otomatis kecil. Kalau dolarnya merah percuma, view-nya banyak meledak 1 juta percuma. Paling kita cuma dapat subscribe, tapi kita nggak dapat uangnya. Lalu yang kedua teman sekalian, supaya tidak sia-sia pada saat kita daftar Google AdSense teman sekalian, kita harus membuat konten dengan tujuan yang jelas. Nah kalau teman sekalian ini membuat konten dengan tujuan yang tidak jelas, contohnya nih kita asal aja, asal rekam, asal bikin gitu, nggak memperhatikan kira-kira penonton tuh sukanya apa. Nah itu fatal teman sekalian. Kita akan menemukan begini ya, mungkin ada 1-2 video itu viral, banyak yang nonton. Tapi untuk nextnya video kita tuh nggak akan ada yang ditonton, seperti itu. Jadi kita harus membuat konten itu yang benar-benar disukai para penonton. Penonton tuh sukanya apa? Nah itu yang kita sajikan. Kalau mereka menonton, Mas aku pengen buatkan tutorial ini, bikinkan aja. Walaupun sederhana, ini kan tutorial di YouTube banyak, tapi ada beberapa orang itu yang suka dengan video-video kita. Cara otomatis kita sajikan aja. Pokoknya kalau konten tutorial seperti itu, pokoknya sesederhana apapun itu kita bikin. Yang kedua, biasanya ada request ya kalau teman sekalian itu membuat konten tentang hiburan ya. Mas coba dong prank ini, Mas coba dong prank ini. Cek aja di bagian komentar, itu biasanya ada orderan-orderan ya. Biasanya
yang paling banyak itu yang mana? Pesan mereka tuh yang paling banyak mana? Itu kita bikinkan konten. Karena dengan begitu mereka itu akan nonton kembali. Jadi secara otomatis gini ya, pada saat ada beberapa orang yang menanyakan sesuatu dan kita bikin konten lagi, mereka itu akan buka, mereka akan klik, bahkan mereka akan penasaran. Sebenarnya beberapa orang itu mewakili banyak orang teman sekalian. Nah, jadi kita harus membuat konten yang jelas. Sasarannya tuh apa? Kalau memang benar-benar konten tutorial, nih konten tutorial teman-teman harus riset dulu. Riset kata kunci judulnya. Karena apa? Judul itu nggak bisa sembarangan. Tapi kalau sekalian itu targetnya itu adalah sistem rekomendasi, kita membuat judul semenarik mungkin, tapi tidak melepaskan kata kunci tadi. Namanya kata kuncinya cara membuat channel YouTube. Nah, kita kalau cara membuat channel YouTube kan udah biasa ya. Kita mungkin di depannya tuh kita bikin hanya 2 menit bisa membuat channel YouTube. Nah, seperti itu. Itu biasanya kata kuncinya kena. Habis itu sistem rekomendasinya karena apa? Mereka tuh penasaran, hanya dalam 2 menit bisa membuat channel YouTube ya. Nah, judul yang seperti itu yang menarik perhatian dan sistem rekomendasinya bisa bekerja dengan cepat. Berikutnya lagi, supaya tidak sia-sia pada saat kita mau daftar Google AdSense adalah kita memperhatikan CTR ya, durasi tonton. Jadi buat teman sekalian, jangan bosen-bosen buka di YouTube Studio ya, YouTube Studio versi aplikasi aja lebih enak ya. Kita buka, habis itu jangan cek penghasilan doang. Biasanya kan kalau udah dimonetisasi itu penghasilan aja yang dilihat atau view aja yang dilihat. Nah, teman sekalian coba cek di bagian durasi tonton. Di situ durasi tonton teman sekalian. Kalau durasi tontonnya pendek, semuanya teman-teman membuat konten tuh 5 menit ya. Tiba-tiba durasi tontonnya tuh nggak sampai 1 menit. Nah, itu buruk kalau menurut saya pribadi. Kalau konten teman-teman itu 5 menit, paling nggak durasi tontonnya 2 menit lah atau 2,5 menit. Jadi separuhnya ya. Kalau semamanya video teman-teman kalian 10 menit. Nah, paling tidak durasi tontonnya nggak harus 5 menit lah, separuhnya kan. Paling nggak 4 menit. 4 menit ini udah bagus. Itu perhatikan ya, CTR itu adalah sebuah kepuasan penonton. Penonton itu kalau puas itu akan kembali lagi teman sekalian. Kalau semuanya, wah ini kontennya ini, wah ini yang nonton pendek banget nih, berarti mereka nggak suka sama video saya. Nah, teman-teman harus perbaiki. Nah, di sini biasanya teman sekalian untuk CTR retensi penonton itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya nih teman sekalian ya, kalau kita mendapatkan penonton nih dari sumber YouTube atau Google, itu biasanya durasi tontonnya tuh panjang, apalagi kalau kualitas konten kita itu bagus. Tapi kalau teman sekalian itu dapat penonton itu dari hasil promosi, itu biasanya pendek. Jadi jangan kaget ya kalau hanya karena promosi di komunitas atau promosi di media sosial tiba-tiba kalau CTR-nya itu pendek, maka di sini dikatakan biasanya mereka itu memang benar-benar nggak suka sama channel YouTube kita. Nah, buat teman sekalian, jangan terlalu banyak promosi teman-teman sekalian, biar aja main SEO aja, main SEO alami, sistem rekomendasi yang bekerja, search engine YouTube seperti itu ya, ataupun dari search engine Google. Yang terakhir teman sekalian, supaya kita tidak sia-sia pada saat akan melakukan daftar Google AdSense teman sekalian, yaitu tujuan kita membuat channel YouTube itu apa? Teman sekalian, mindsetnya begini ya. Kalau teman sekalian mindsetnya itu hanya uang itu bagus sih. Pada saat saya membuat channel YouTube, pada saat saya memulai kerja online seperti ini, tujuan di mindset di kepala saya tuh uang teman sekalian. Kalau sudah uang, biasanya kita itu menghalalkan segala cara. Kita tuh bikin A, B, C, kadang kopas, re-upload. Pokoknya yang dikejar tuh hanya uang aja. Nah, kalau di kepala kita seperti itu teman sekalian, di mindset kita hanya uang dan uang, itu akan mengakibatkan kita akan malas membuat konten. Nah, kalau saran saya pribadi teman sekalian, mulai hari ini kita fokus aja membuat konten, membuat sebuah karya semenarik mungkin, sebagus mungkin supaya orang itu puas sama channel YouTube kita. Untuk penghasilan itu mengikutin, pokoknya gak usah dipikirin deh. Pokoknya penghasilan itu bisa gede kalau teman sekalian itu bisa memuaskan penonton. Nah, di sini teman sekalian pentingnya semua YouTuber pemula itu memikirkan target atau tujuan kita tuh apa. Kalau tujuan kita tuh hanya uang, itu buruk. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, target atau tujuan uang itu biasanya membuat kita semangat ya. Tapi lebih bagus lagi, kita mentargetkan kepuasan penonton supaya penonton itu senang betah berlama-lama di channel YouTube kita. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Gimana supaya kita tidak sia-sia pada saat daftar Google AdSense ya. Supaya pada saat udah dimonetisasi kita nggak kaget. Penghasilan saya kok kecil segini. Miris banget ya menjadi seorang YouTuber. Nah begitu ya teman sekalian. Karena apa? Biasanya YouTuber pemula itu di mindset atau di kepalanya tuh pikirannya jadi YouTuber tuh nanti penghasilannya gede. Enggak teman sekalian. Nanti kalau teman-teman udah dimonet, teman-teman bisa tahu tuh penghasilan video saya itu per 1000 view tuh berapa sesuai dengan isi kontennya. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.